sound systemnya? Jelas tak? Terdengar tak yang dari belakang? Hah? Enggak, jelas apa tidak? Taneng dah, taneng, jangan kata jelas, kita kata tertinian, Ustaz kapan kata taneng dah, nah, bahu taneng gitu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang taneng enggak? Batang kelapa, batang salam nak dibuat saya berugong. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan masuk surga. Batang kelapa, batang salam, batang jerami digergaji. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya nikah lagi. Biar tidak kena doanya, biar yang tidak jawab jadi jawab, biar tidak kena, maka saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam Pak Kades, takut nian Pak Kades, ada yang meraung juga. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sama-sama. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang berselawat kepadaku, nanti Allah akan berselawat kepadanya. Barang siapa berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kali. Dalam 1 kebaikan itu 10 rezeki menggiring di dalamnya. Makanya ketika orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diteruskan dengan sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk orang yang paling dekat, orang yang paling kikir, air digenggam tak tiris. Tak malah kepelitnya. Ngerti tak air digenggam tak tiris? Pelit. Cekewet. Ada tak uangnya di sini? Kalau ada tunjukkan uangnya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahadatin huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Siapa yang baca ulang ayat yang kubacakan tadi, silakan ke depan, ibu-ibu. Ada tak ibu-ibu yang baca?
Ado kade hunyu hadiah, tenang deh. Kade muge lengkap ado, Sukarajo ado. Jengok kades tadi ngomong. Masjid ini akan kami persiapkan bangun Kigo Melia. Kecil menyenangnya ruang bacaan Al-Quran. 100.000, bener ya? Coba siapa yang baca? Diulang dari huwallah deh. Wallahul ladzi la ilaha illa ini depan. Ayo. Kunang yang semajelis taklim tiap bulan di kecamatan itu. Ada tak dia ngapal ayat? Allahu Akbar. Nah ini. Sebut dengan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was-syahada war-rahmanir rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Bismillahil rahmanir samawati wal ardi wal azizul hakim. Allahul amin. Lagi dulu, dari mana dulu ibu itu? Dari majelis saling mana? Sebutnya putih. Dari mana? Orang tuh. Orang campur. Alhamdulillah. Jangan tak disawir orang baca Al-Quran. Nah kalau yang lagi kades lain, kades segi dompet. Ada lagi yang baca Naca tadi? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kak majelis taklim muaro betul. Yang sungainya Pebeladu. Cabang 2 bukan? Benar ya? Mungkin berkat dia sambil mandi itu nah ngapal. Allahul ladzi la ilaha illahu. Sebelumnya ayat lau anzalna yang sebelum huwallah tadi yang saya baca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalila ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, hebatnya Al-Qur'an itu jika kuturun di atas gunung-gunung akan pecah belah. Apalagi nak diturunkan di Bukit Cermin itu lalu lantak. Tapi ngapa kita bisa ngapalnya? Itulah kehebatan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang hadir pada hari ini. Ada kades aku jenguk tadi. Ada kades Bukit Langkat, Sukarajo tuan rumah. Ada kades yang lainnya. Ada para alim, para kiai. Ada bapak sehat dari Tanjung Agung, dari beliau ini sama-sama 2019 umroh dengan aku ya. Diumrohkan zaman bupati sebelumnya 100 orang diumroh ke. Aku sebagai namping dari Kementerian Agama kasih penyelenggara haji. Sama-sama lah beliau itu sampailah ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah kami umroh, uang tak kata umroh lagi kena corona. Sekarang lah mulai lagi. Itu beliau tu sikap. Aku termotivasi naik Bukit Uhud, tengok dia tu lah ojak sanggup dia naik bukit itu, naik pula yang di tempat Bukit Panah namanya. Jadi kalau ibu-ibu sana jangan tak ke Bukit Uhud, ada nama Bukit Panah. Rupanya tempat pasukan Rasulullah memanah musuh dari bukit itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan dihadirkan Allah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya Rabbal. Kamu Ustaz, kapan Pak Ustaz? Dimulai sejak sekarang niatnya Ibu. Tanyalah dengan Ustaz Baron. Ustaz Baron pernah ceramah. Dulu ada orang naik haji menangis dia di Mekah. Terseduh-seduh. Kenapa? Ya Allah, jinyo. Gara-gara yang hal kecil bisa aku naik haji. Wong Lampung kalau salah kita Ustaz.
Apa katanya? Kalau kamu ingin ke Mekah Al-Mukarramah, pasang niat apapun yang kamu kerjakan. Balik dari dengar ceramah Ustadz, bapak ini punya niat nak naik haji. Ada duit 50.000 dalam kantong. Pokoknya aku berniat nak naik haji, duit 50.000. Sebelum balik ke rumah, pergi ke pasar, beli bebek 2 ekor. Sikok lanang, sikok betina. Dipelaro lah bebek tadi. Setahun belum cukup, 2 tahun beribu-ribu belum cukup. Karena dia sering datang ke tempat jual pakan makanan. Ternyata yang jual pakan itu anaknya kalau salah nak ingin melahir. Ya Ustaz baru ni? Ingatnya anakku ceramahnya. Nak melahir, akhirnya tapi melahir kembar, tapi tidak galak ke rumah sakit. Ngomonglah dengan sok wong yang melihara bebek tadi. Apa baca kau ngobati anak aku, ngenyuk macam mantra supaya anakku melahir. Dibawa ke rumah sakit, dia tidak galak. Akhirnya dengan kebesaran maco sederhana baik, surah Al-Ikhlas dibaca kuluhu 3 ulang, ditiup, keluarlah kau dari dalam perut sok betina itu. Akhirnya melahirlah 2 bayi kembar. Akhirnya sebapak itu anggap nenek si bayi tadi yang punya toko sok makanan bebek tadi, ngenjuklah hadiah duit yang banyak kepada orang itu. Akhirnya laju naftar haji. Itu bukan beli kena bebek tadi, lantarannya. Tapi bebek mula 1 juta ekor jadi juga. Tapi dihitung setahun belum cukup, 2 tahun belum cukup. Akhirnya itulah namanya segalanya harus didului dengan niat. Pokoknya aku nak ke Majelis Taklim tiap hari. Pokok tiap bulan aku harus hadir. Aku nak ke Mekah. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Ibu percaya? Yakin? Wong berdua ini, beliau ini dengan itu menak diturut-turut tak mungkin pacak datang ke Mekah ke rumah. Tanya sama dia. Kena dia jadi. Piti kau yang juga pernah tiga yang kan? Piti kau yang pernah? Ya. Dulu piti kau yang kan? Nah iyalah. Nikah wong pergi ke sini, pergi ke sana, nolong. Akhirnya dengan keikhlasan itulah seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini, amin ya Rabbal. Ngapa lagi bercerita tentang haji ini? Ustaz, kebenaran aku nih di Kementerian Agama diamanahkan jadi kasih penyelenggara haji dan umroh. Mungkin ada yang sikok ibu-ibu ini. 2018 itu Desa Tanjung Agung hampir nak 50-an wong naftar haji. Kalau tidak salah. Desa sini banyak juga. Daerah sini suka menang itu muda-muda itu. Mungkin hasil dari emas mungkin. Amin ya. Amin ya Robbal. Sekarang kantor kami lah pindah Bu. Lah pindah ke Karanganyar. Jadi kalau nak menemui kami, maka datanglah ke desa Karanganyar di depan Koramil itulah, di tempat untuk naftar haji. Ya. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Oh, itu. Dan terus kita kaget lupa aku tuh nyampaikan tentang haji tadi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu banyak yang hadir, para ulama, para kiai, Ustaz Baron sebagai penyuluh ya, membina sudah bertahun-tahun di kecamatan ini. Mudah-mudahan dengan istrinya sebagai penyuluh juga. Ada penyuluh yang lain, beliau nah itu hebat-hebat galau itu penyuluh Bu. Kalau nak tanya tentang ilmu, tanyalah dengan beliau-beliau itu. Segala ditanya pacak galau Bu. Ilmu apa bacaan pacak dia. Ilmu dagang pacak, ilmu gadis pacak, pacak. Ya banyak baca-baca dia. Artinya namalah penyuluh. Penyuluh itu menerangi Bu. Menerangi menerangi di tengah kegelapan. Oh luar biasa. Jangan nyuluh. Nyuluh itu ada lagi nyuluh, membakar, jangan juga. Nah itu ya. Tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kemudian para ibu-ibu Majelis Taklim yang datang dari di seluruh kecamatan di Karangjayo ini, yang tentu kami muliakan ya. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, kuat ibadat, dan selalu diridhoi Allah. Amin ya Rabbal
Disayangi oleh suami, amin. Disayangi oleh suami, amin. Kalau sunia, kenapa kalau dimarah laki ya? Iya, pas aku ngomong disayangi suami, diam. Ketika ini tentang majelis ini, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, air yang hujan yang turun dari langit berapa tetes pun aku bisa menghitungnya. Itu Jibril, Bu. Jadi malaikat Jibril itu air yang hujan turun dari langit, berapapun tetesannya dia bisa menghitung. Tetapi saya tidak bisa menghitung amal kebaikan orang yang datang ke majelis taklim dan majelis ilmu. Allahu Akbar. Yakin tak? Yakin tak? Ini yakin tak mungkin baju seragam putih-putih ini. Iya. Semangat ke majelis tu. Pokoknya ya aku nak ke majelis taklim. Kapan tuh? Hari Jumat siang. Di mana? Di Sukarajo. Siapkan baju putih, sepan putih, segala putih-putih. Wah, di lakinya alangkah berat dari ko. Pokoknya jemuran depan tuh angkat. Aku balik, taunya piring lagi cuci kalau. Allahu Akbar. Yo, di lakinya lajulah begila, oi. Dila ngoceh kada den-den, oi. Iyo, siang malam ngoceh terus. Nak aku pergi majelis masih juga ngoceh. Lajulah. Pokoknya aku tahu segala siap kalau. Cacat jelakinya. Nah, itu saking semangatnya. Nah, cuman ketika balik dari majelis taklim bukan gembira, Bu. Rai mengkerut cak buruk, cak jeruk buruk. Apa hal? Dah tak tahu Ustaz Baron tu nak ustaz dari mana tu. Ngapa? Kata gawe lain nyindir aku terus. Itu penting juga itu. Iya. Kami itulah kena kata. Apa isi ceramah di laki? Ya isi ceramahnya itu pokoknya diceritakan sampai Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus katanya ketika itu Rasulullah ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka oleh malaikat. Terus, di dalam surga katanya banyak kami. Nah, ini apa halnya? Bukan tidak sholat, bukan tidak baca Quran. Apa alasannya? Karena kami galak melawan kamu. Hati-hati, Bu. Ibu. Hati-hati. Urung masuk surga. Penuh dalam neraka. Gara-gara melawan gara-gara melawan. Hai Ustaz, dah baca dah dilawan Ustaz. Pergi maghrib balik subuh. Selawe main gap terus. Pengalaman. Yang itu mudah-mudahan tidak berdosa. Yang galak berdosa ni, aku tidak tahu. Yang galak berdosa ada apa itu? Ada apa ya? Yang galak berdosa ini suami balik mawa duit tak setuju, tak mawa duit lebih tak setuju. Banyak di rumah dikata malas begawi, kelamuan di luar dikata ada apa-apa. Caca muji suaminya alangkah tak penuh ini. Ya, bawa duit 1 juta, jangan 1 juta lah, 100.000 lah. Sini duit. Puji suaminya kaki dulu, tangan kanan dulu, lah seseraku. Alhamdulillah dulu. Mudahlah alhamdulillah. Lewat tuh. Besok mawa duit 500. Itu juga. Syukur dulu. Ya bersyukur, tapi masih kurang. Kredit banyak. Sebab manusia ini, makanya kata Rasulullah, kita ini boleh punya dunia tapi jangan mencintai dunia. Dunia jangan ditaruh dalam hati, tapi dunia jadikan di tangan kanan. Di sini namanya dunia ini. Kemana baby kita nak melontar ini?
Bukan kita tak perlu dunia, bukan. Tapi kalau ada orang, mohon maaf, kalau ada orang ngajari kamu bahwa orang Islam itu tak perlu berduit, salah, jangan didengar itu. Orang Islam harus punya dunia, tapi bukan cinta dunia. Ingat, kenapa orang Islam disuruh punya dunia, disuruh naik haji, disuruh bersedekah, disuruh apa lagi? Nyumbang masjid, banyak juga miliar ini. Allahu Akbar gede masjid ini. Mudah-mudahan ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan awal dari kita sama-sama di sini akan melancarkan segala urusan untuk pembangunan masjid ini. Amin ya Rabbal. Cuman awak tuh terpesona, itu ya. Aku terpesona Masjid Al-Bayan. Uji awak pengerawat silit, Bayan tu orang. Siapa tu tak tahu Bayan tu? Nah, Bayan tu nah. Bayan tu orang itu. Apa lainnya? Memang dari dulu Al-Bayan ya? Oh, Bayan ya? Ayo. Ya ada terjemah Arabnya ada pasti. Tapi maksudnya Bayan itu nah. Bayan itu seseorang itu nah. Ya. Kalau bahasa Sunawa itu Bayan tu, Bayan tu, nah yo. Ya Bayan ya. Mudah-mudahan amin ya Rabbal. Saya teruskan. Jangan nian kita cuma mencintai dunia, kita lengah dengan urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu, bayangkan Bu, saking dia mendengar cerita dari kehidupan Rasulullah dan banyak hal-hal yang memang urusan orang mencintai dunia itu, ini resiko orang mencintai dunia, ini orang yang terlalu cinta dengan dunia, ini akibatnya. Maka kebun kurmanya berapa bidang dijualnya, diinjuknya galau dengan orang lain, Bu. Gara-gara sederhana, Bu, ketika dia lagi ibadat di tengah kebunnya, dia melihat burung nak memakan buah kurma, langsung ditolehnya. Nah, ujinya burung itu. Artinya dialah cinta dunia. Cuman itu wae. Nah kita nih ya Allah, alangkah sedihnya, Bu. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, tapi ibadat kita kepada Allah melupai segala-galanya. Kadang mohon maaf ya, hari Jumat cuma seminggu satu kali. Banyak bapak-bapak yang tak sanggup untuk datang ke masjidnya Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Ada yang lagi di kebun, ada yang lagi di sawah, ada lagi di jalan dan lagi di pasar, dan dia tak peduli karena dia menganggap bahwa Jumat sekali lagi masih ada. Padahal kata Rasulullah, 3 kali orang yang tak datang ke masjid untuk sholat Jumat tanpa halangan, tanpa maksudnya tu tanpa mana alasan yang nyatanya yang kira-kira tidak masuk akal, maka orang itu termasuk orang-orang yang munafik. Maka ibu kalau ada suami di rumah, anak bujang di rumah hari Jumat, usir, Bu. Usir ke masjid maksudnya tuh. Jangan kamu ngusir kemana-mana itu, bukan. Sudah jam 11 pergi masjid. Tak apa kamu, tak akan termasuk kategori melawan laki itu. Tenang baik kamu, aman. Hoi, lanang ke masjid Jumat, anak bujang masjid. Apa nak ganti betino? Apanya tak ke masjid, Bu? Ibu ngambil kain panjang ibu tu lah, yang betino untal ke dia. Nah, berkain kau baik kawan. Saking kan dakwah terhadap suami itu. Jadi ada terasanya suami itu ada semacam perhatian khusus dari istri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Pergi dia ke masjid, Bu. Malu tu tak? Lanang tak ke masjid hari Jumat, jenguk orang ke masjid. Aku rasa ada lom yang seperti itu cak aku tadi. Ibu-ibu di sini ada lom gaya yang cak aku tadi nyuruh lakinya. Oi, ada dah. Tak berani kamu jual nama aku.
Cuman ketika suami pergi ke masjid, kamu di rumah, apa yang kamu lakukan? Masak-masak. Masak, makan, sudah masak, disaji, suami balik, makan, kamu sholat itu baru benar. Itu namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini gimana makan subuh, cak yoyonian. Bangun, lanang wajib pergi masjid. Lah kamu, amin tidak kata dalam dalil. Kami ini di rumah. Yo, terus kamu ke masjid sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga. Pergilah suami tadi ke masjid. Kan balik, bini lagi tidur. Oi. Ya beda. Ya beda. Nah, itu baik. Aku penting yo itu nah. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah sampainya hujan pun tetesan air hujan, ketika Jibril mengatakan bahwa dia bisa menghitung amal dari orang yang pergi ke majelis taklim, tidak bisa dihitung amalnya. Alangkah besarnya Bu amal itu. Maka sayangnya orang di mana-mana pergi Bu, jujur baik kami di Linggau tuh Bu, itu berapa masjid di Linggau tuh banyak pengajian tiap pagi, tiap ini ada di masjid ini, masjid itu. Kalau hari Jumat tuh di Masjid Agung, ada di masjid. Kalau di masjid dekat kami itu hari Minggu, alhamdulillah nian datang kita majelis, dapat nian ilmunya Bu. Kurang pula nyengok di YouTube pula. Kurang pula ini hari ini aku tayangkan kamu Desa Sukaraja. Masuk YouTube ini, jangan main-main. Ini ada YouTube ini. Iya, tenang deh kamu, Desa sudah bersama Ustaz Baron di Desa Sukaraja. Kaki aku unjuk share dengan Ustaz Baron, share dengan majelis alim. Jangan tak di-share Ustaz, pengen juga itu masuk TV juga. Dulu masuk TV mayar dulu. Sekarang tak mayar, banyak sudah ya. Iyalah. Oh, ada ini apanya dari pihak kecamatan. Apa doanya tadi katanya, "Kamu doanya aku jadi zaman, jadi ini anakku." Itu enak itu. Amin, amin. Amin. Kamu tak nyambung nian, itulah. Jangan yang ngomong tadi itu. Kamu doanya aku, jadi ini anakku. Kamu diam aja. Ulang amin ke? Ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tidak banyak yang aku sampaikan hari ini dari rentetan Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Orang yang tidak berselawat kepada Rasulullah maka termasuk orang yang kikir dan dekit. Di mana-mana orang sudah menyampaikan dengan lewat lagu, dengan lantunan. Adi itu adalah selawat namanya apa nama itu? Tipil Qulub. Aku senang nian Bu kalau ibu majelis taklim sudah hafal doa itu, selawat itu selawat yang membuat badan kita sehat. Kalau dibaca dalam sehari 40 kali Allahu Akbar akan membuat badan kita sehat. Coba ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tipil qulubi wada'i'a afiyatil abda sifaiha wa nuril absaril adaiha wa ala alihi wa sahbihi Allah. Pagi-pagi Bu sambil nyapu bangun tidur Allahumma sholli sambil buka pintu Bu Muhammadin tipil. Uji suaminya ya Allah. Alangkah betua wa oh ya Allah ya. Ya betua, uji laki kan betua. Punya bini senangnya nanti. Iya. Ini kaget
Kemana, 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 kemana aku mencarimu. Laki ada tidur. Uji laki siapa yang kamu cariku? Lada kata, saya nyanyi tadi tu. Kemana aku mencarimu, kemana aku mencarimu. Nah, tersinggung. Akhirnya laki langsung pergi ke kamar mandi, pakai sepan jengki, baju ketat, ngambil minyak tanco, sisir, rapi, batoti, sambil turun tangga. Dusun kan banyak tangga kan, langsung sambil turun tangga tuh sambil nyinging sepatu kan. Jangan ditanya kemana aku pergi. Allahu Akbar. Wong sekarang enggak berbala lagi bu. Kalau dulu berbala bertumbuhan gitu. Dah pakai lagu wong sekarang nih. Jangan ditanya kemana aku pergi. Nah lakinya kelik nak ngapa buat tu nyanyi tu. Pas lah tikungan tangga ni ngomong, jangan ditanya apa yang aku cari. Dah balik lagi dah. Makanya jangan nyanyi sebab karena nyanyi itu punya nian bu. Aku 4 tahun jadi kepala keluarga di Ropit. Ada ibu-ibu datang melapor, Pak, aku terus terang baik 25 tahun kami sudah berumah tangga, suamiku sudah berubah terakhir ini. Apa hal bu? Cucung lah berapa? Cucung 5, anak 7. Sebenarnya aku tu dijodohi, aku dijodohi anak 5, cucung 7 mah. Aku lah tak galaknya dengannya. Tapi terakhir aku galak, ku abdikan diriku kepadanya. Wow. Tapi terakhir ada dusta di antara kami. Apa hal? Apa hal jaku? Setiap nyanyi, Pak, dengan wong, dengan biduan. Dah kata lain. Nyindir. Nyindir mana lah? Cuma kamu sayangku di dunia ini. Oh, panggil laki kamu tu je. Datang suaminya. Sesuai bini kamu tersinggung. Setiap kamu nyanyi lah, cuma nyanyi Pak itu Pak. Uji kamu cuma nyanyi. Aku hati-hati bu. Bapak-bapak juga hati-hati oi. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu seperti nokola. Ini singgung lah. Iya. Tak berani ngomong cuma biniku di rumah daripada kau tak berani pula marah pula so. Yang lawan nyanyi. Nah itu hati-hati penyanyi ya. Karena ini terjadi ketersinggungan itu akibat bernyanyi yang tadi. Ya, kemana aku mencarimu. Tersinggung lakinya, akhirnya lakinya pergi. Jangan ditanya kemana aku pergi. Allahu Akbar. Nah ini berselawat kepada Rasulullah. Ada lagi namanya, lah diajar loh oleh ini Umi Aulia. Selawat asikil namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah ya. Wa azli zalimin bisalimin wa ahrijna min baini salimin wa ala ali wa sahbihi. Woi hebat nian, wajar wae ya Majlis Alim Karangjaya ni. Semura Utara ni nian, Karangjaya ni lah yang luar biasa. Baca galau di tes Al-Quran baca. Bukan urusan aku itu bu, dia uji kamu. Pak Ustaz tu kalau calling-callingan kalau agak nyemaco ayat itu nyenanya ada yang hafal. Tak kenal baru itulah. Artinya memang luar biasa. Allahum, jadi nak maghrib no. Nak maghrib sebelum nak masuk azan di masjid-masjid itu lantunkan. Itu selawat itu luar biasa bu, untuk menghindarkan orang-orang yang zalim kepada kita, zalim kepada wilayah kita, zalim kepada negeri kita. Bukan sebasing para ulama menciptakan selawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Salimin bisalimin. 2 kali itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri salimin salimin wa
akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahu Akbar. Hadis bu, hadir Rasulullah bersama kita bu, bukannya tak nyengok bu, gawe kita ini. Kamu yakin tak apa kata Rasulullah, apa kata Al-Quran mengatakan? Berbuatlah kamu kebaikan, bekerjalah kamu dengan bagus, maka Allah dan Rasul akan melihat apa yang kamu gawe. Yang tidak yakin, maka kalau kamu datang ke Mekah, Al-Mukarramah, ke Madinah itu, jangan ngomong nak ngulang kuburan Nabi seolah-olah niat nyelamatin, tetapi ngomong aku nak bertemu dengan Rasulullah. Maka lancar baca keraudo tu nama beliau. Tatua mungkin baca odong gede-gede di badan bu. Apalagi musim haji, musim umrah lagi. Mengkita dak ini mana baca? Diluruskan. Kenapa? Nak bertemu dengan Rasulullah. Sampai Ustaz, aku harus ke Mekah dan Madinah ni nak bertemu Rasulullah. Bisa. Kalau kamu sering berselawat, kamu sering baca surah Muhammad, maka insya Allah aku akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulmu dengan melalui mimpi. Barang siapa yang bertemu melaluiku dengan mimpi, itu sebagian salah satu dari sahabatku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Ada loh yang lah bertemu bermimpi dengan Nabi di dalam ini. Allah ya. Sudah kau banyak berselawat, banyak macam surah Muhammad. Ada dalam Quran tu surah Muhammad namanya. Nah, macam galak selain kamu tu galak macam surah Waqiah, surah Al-Muluk, surah Ar-Rahman, Yasin. Nah, nambah lagi surah Muhammad. Kenapa aku nak bertemu nian? Apa upuk nian? Oh ya Allah. Di labuk belagak nian dah baca cerita ke. Dah kata wong, pokoknya aku 2019 itu datang ke Mekah Mukarramah itu, aku jenguk uang di itu tuh, dia kata yang mirip yang pernah aku temukan di dalam mimpi. Allahu Akbar. Nah ini jadi fitnah luar biasa. Luar biasa memang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya teruslah ya, melalui majelis taklim ini adalah wadah yang terbaik. Benar yang kata uji dari camat tadi, ibu tadi ya, dari kasih sos tadi, bahwa mengatakan bahwa jangan sampai kita ni datang ke majelis ni ada apa-apanya, tapi ada apa-apanya, banyak apa-apanya tu ngerinya aku. Iya. Tapi memang kita datang ke majelis taklim ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa bu? Kita sudah diberikan Allah kesempatan untuk umur yang panjang ini. Maka Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, ya, kepada Abu Zar Al-Ghifari dan Abdurrahman bin Auf, ya Abi Zar, di mana kau berada, kau harus ingat dengan Allah, kata Nabi. Jangan pernah lupa kau. Itu bahasa kita baik, dengan bahasa Arab. Dia bahasa Arab kamu tidak ngerti gaya itu kan. Aku ulangi, ya Abdurrahman bin Auf, ya Abu Zar Al-Ghifari, kata Rasulullah. Dimanapun kau berada, baik waktu rami, waktu sepi, baik waktu buntu, waktu lapang, kau jangan pernah tak ingat dengan Allah, teruslah berzikir kepada Allah. Ngurung gawe tak? Tidak ngurung gawe, ibu, ingat Allah ini. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kata memandang indah, Masya Allah ya. Subhanallah, Alhamdulillah. Pokoknya selalu kita sebut berzikir, menyebut nama Allah. Bila perlu kata guru aku ketika narik nafas itu berzikir. Macam mana Pak Ustaz? Narik nafas, ngemus, berzikir. Bisa diajarkan itu menghindari penyakit supaya jangan kena penyakit nafas. La ilaha illallah. Narik tu. Waktu ngemus Muhammadar Rasul. Latihlah pokoknya. Cara kamu tulah narik, memanu ngemus, memanu narik. Iya. Kalau uji Ustaz Baron mau nak ngilangkan makhluk halus dalam diri, itu kajian lain tuh. Kalau nak ngilangkan makhluk halus dalam badan, itu baca ya narik nafas juga.
Ya Hayu Ya Qayyum Ya Azizu Ya Rabbal Alamin. Langsung ditiup. Niup itu keluar berarti so yang halus tadi. Nah, tanyalah nih sawaron. Ya ulang ya. Ya Hayu Ya Qayyum Ya Azizu Ya Rabbal Alamin. Narik. Ini nafas. Ya Hayu Ya Qayyum Ya Azizu Ya Rabbal Alamin. Ngemus. Jangan basing mus. Gagit nafas naga. Ya Hayu. Diajar Ustaz Ali dengan Ustaz Talon. Ya Hayu Ya Qayyum. Narik. Pas ngemus bukan mukul laki. Apa hal kan? Nyapa barang halus. Ayo Allah. Tuh loka itu. Ya. Kejengoannya sepele tapi ini ilmu. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini lebih bagus. Nah itu ya. Jadi berzikir. Imam Junaid Bu, seorang ulama besar itu bayangkan Bu, 10 tahun digoda iblis tinggal di rumah Imam Junaid, nyamar jadi manusia, belajar dengan Imam Junaid, ya, sambil begawi, sambil belajar ilmu dengan Imam Junaid. Dan kemudian dia menggoda Imam Junaid setiap saat. 10 tahun dia pamit dengan Imam Junaid. Ya guruku, selesailah sudah pendidikan yang ku belajar dengan kau. Dan aku begawi lah jadilah, aku unjuk gaji. Sekarang aku nak balik uji Imam Junaid. Lebih cepat, lebih bagus. Lama rumah itu, guru, aku baru kau assalamualaikum datang ke rumah aku lah tahu siapa kau. Tahu tak? Yang goda Imam Junaid itu pertama iblis kecil dulu. Tak mempan. Iblis setengah gede, tak mempan. Bujang kecil, tak mempan. Gadis silo juga tak mempan juga Bu. Langsung aku nyinggung gadis silo itu. Nah, ada apa-apanya ini. Dan galaknya mudah tergoda. Iya, belum tergoda. Imam Junaid tapi mun kita tergoda. Jadi datang akhirnya nyamar jadi manusia Bu. Nyamar jadi manusia, iblis ini bosnya Nian, seorang remaja datang ke rumah Imam Junaid belajar ilmu dan kemudian berguru dan sambil begawi. Berapa lama tinggal di rumah Imam Junaid? 10 tahun belajar dengan Imam Junaid, menggoda setiap hari, tapi Imam Junaid tidak pernah tergoda karena Imam Junaid tidak pernah lupa dengan berzikir menyebut nama Allah. Nah itu Bu, kita Bu udah usah kena 10 tahun baru sehari be. Ada iblis natangi seorang pemuda berkawan dari mulai Isya Bu, subuh lah tak solat, digodanya. Subuh tak solat, kemudian sohor tak solat, asar tak solat, maghrib tak solat, kemudian ketemu Isya dan menjelang subuh uji iblis tu, mohon maaf aku nak berpisah dengan kau. Lama macam itu, sehari semalam aku bersama kau tidak pernah ibadat kepada Allah. Jadi terus kena aku ni bangsa iblis, kaget kau dihukum Allah, aku yang kena. Iblis takut. Iblis takut dengan wong ini. Kita wong ini lebih dari berpikir. Iya. Aku ingat berzikir Bu. Aku nanya ngok. Rasolah dewe, ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, aku nak nyengok. Pernah lom ibu atau istri kita ini mijit kita sambil berzikir. Terus ya, Pak Kades, kenal Kades. Mana ibu Kades? Allah, ini anak Bu, ayo Allah. Jadi akan laki balik Bu, capek, nyengunyur kaki itu pertanda minta biji. Langsung tubuh marak-maraknya Bu, langsung pijit sambil berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ya, iya Bu. Langsung berzikir. Jadi mijit suah. Hoi, ngapa raminya? Aduh udah. Jadi mijit tuh, nian aku tuh
Berzikir dapat pahala, mijit suami dapat. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa nyala tidur? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa digoyang-goyang tak ingat? Innalillah. Apanya udah ingat lagi digoyang, bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah kejamnya. Ya itu lah. Digoyang-goyang, oh Mbak si Anu, nah gitu. Berubah bacaan. Innalillah. Ini dah ya Allah, kadang payu caduk demo banyak gawe. Wijik. Oi kamu nih, aku nih membuat ladang bagi kamu untuk nak memilih surga lewat mana. Tak perlu. Aku nak surga lewat lain baik. Tahu? Iya. Tambah lagi yang ujarku tadi, yang pantun awal tadi. Barang siapa yang nyuruh, dia gila deh, jangan banyak urusan. Palang pintu deh. Tuna gede-gedenian buku tumbuh Ya, nah itu ya. Jadi jangan lupa berzikir kepada Allah. Sederhana bu, sederhana sambil berjalan dia bisa. La ilaha illallah hul melikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqun. Aku tak tahu. Bu, hebat nian bu amalan itu bu. Amalan Kiai Marogan. Kuburannya ada di Kertapati Palembang. Semasa hidupnya Kiai Marogan itu luar biasa. Belanda bertakluk dengan dia. Apa amalannya? Salah satunya la ilaha illallah hul malikul hakul Muhammadar Rasulullah sadiqul wadil. Barang siapa mengamalkan itu, mohon maaf, bukan ini kaki kamu lagi di tangan, aku nilang amal terus Ustaz, tapi masih saro pula. Jika kamu saro, banyak pasti Allah memberikan nikmat dan rahmat. Badan sehat, anak banyak, ya, sekolah galo, nganeng kato galo, walaupun hidup sederhana, itu tak rezeki. Untuk apa kita diberikan harta yang banyak pula sakit terus, dikit ke Singapura, sedikit ke Singapura, lah habis. Iya, untuk apa? Terakhir memilih berdoa dengan Allah. Ya Allah, lebih baik sago daripada sakit terus. Nih, yang bagus tuh lebih baik kayo dan sehat. Oh, keinginan kita manusia. Jangan pernah berzikir. Makanya pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dimanapun kau berada, jangan pernah lupa dengan Allah. Dimanapun kau berada, berbuatlah baik kau terus. Karena setiap perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jahat. Sekarang masa lalu kita jelek. Masa lalu ini kalau bahasa dusun awak, let's gone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu perbuatan kita jelek. Sekarang kita ingin menghapuskan perbuatan masa lalu. Banyak-banyak berbuat baik. Pergi ke majelis, pergi ke masjid, ada gotong royong ikut. Apa salahnya uang gotong royong? Keluarkan kopi, beli kue, muat dan sebagainya. Jangan berpikir, ayo dah kalah. Uji lakinya buat kopi, dia tak ngopi wong tu. Ya. Teh baik, dem, kencing manis. Alah, kencing manis pula. Ya dem ini baik. Apanya susu ini, kopi susu apa, Torabika. Tambah lagi. Apa udah ngerasa kami manis nian itu tuh. Caca lakinya macam budak kecil, nah. Dia bu setelah ibu lah buah. Dunia ambil lah kalau. Sebab kamu di dalam kokos tujuan kalau laki kamu nganeng cecok kamu. Ya beda. Ya beda. Mau laki pergi balik. Lah balik laki itu apa hal di launa. Yang galak memalu macam tu manggil wong rami. Ada penting. Wong tu ngalu udah keruan galau tu. Itu tu wong tak benar galau. Iyalah. Duduk laki tadi. Ada tak wong Sukarajo wong Kanan Jaya itu? Ada je. Duduk
Duduk laki tadi bu, duduk. Sudah duduk? Apa hal? Jangan teh, mana mani lah sore ini nih. La ilaha illallah, mani. Sudah mani pun dia atur nak kemana. Terakhirnya lakinya tegak di depan pintu kamar mandi, pakai nandok baik. Apakah welamu di tempat kayak itu? Lu nak mandi banyak. Ya kaki nunggu perintah kamu kemana? Allahu Akbar. Iya, uji kamu kemana aku nih? Gak bingung, aku bercelana uji kamu bersewek. Aku celana pendek, celana panjang. Tergantung kamu lah, terserah. Uji kamu lepasan aku. Allahu Akbar. Jangan gue, bukan tak boleh. Sebenarnya kamu itu ya terlalu banyak ngatur suami itu karena sayang, benar itu. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya Allah, mudah-mudahan pada datang ke majelis taklim ini, mudah-mudahan ilmu akan bertambah dan juga artinya kami suami juga bukan tidak redo dengan kamu menjadi manajer yang paling hebat di antara itu, tetapi memang Pak Kades, istri yang kalau marah tuh rata-rata suaminya sukses. Oh, saya kamu. Karena dibalik suami yang hebat ada istri yang hebat. Percaya dah? Percaya awak. Contoh kecil deh Kades. Kades dapat duit gaji 1 juta, uji bini 900 untuk aku. 100 dia megang. Nah, artinya kan nyimpan istrinya tadi kan. Tahu-tahunya dibelinya mah. Pak mau itu. Tapi mau dibiar baik. Bukan kawan, terserah nak kemana duit kawannya. Awak minta 100 baik bibini. Lewat 900 tuh. Kades. Nah itu contoh baik. Artinya di balik kesuksesan suami itu ada istri-istri yang siapa uangnya? Ya kamu inilah. Tetapi ingat, di balik anak yang berhasil itu ada orang tua ibunya yang hebat juga. Karena kamulah banyak ketemu dengan anak-anakmu di rumah. Laki-laki banyak di rumah. Jadi kalau anak dah berhasil, yang disalah kamu apa kami? Ketino jinyo. Karena kamu banyaklah di rumah. Maka banyak kalau ngomong itulah nurut lagi umat kau. Kenapa? Berhari-hari di rumah. Anak itu bersama orang tua wanita. Apa tadi? Ingat pesan Nabi kepada sahabat pertama, dimanapun berada, jangan lupa berzikir kepada Allah. Yang kedua, ya berbuatlah baik, karena semakin banyak berbuat baik akan menghapus perbuatan jelek. Dan kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? Ya, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Maka ada lagu ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, itu ya. Yang kedua terus sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Nah, itu. Karena berkumpul dengan orang baik jadi baik. Berkumpul dengan orang tukang eke paling tidak kena kita percikan dari lasnya. Berkumpul dengan orang jual minyak paling tidak kena coletan minyaknya. Pak Ustaz, jadi kami ini berkumpul dengan orang galak ngerumpi, acak ngikut ngerumpi juga. Cuman sekali-sekali kita nahan, stop bulan puasa kita. Terus sudah lebaran kita akan kumpul lagi. Segala rumpian kumpul. Bila berunjuk catatan, siko-siko paparkan. Ini. Karena manusia ini ketika nyimak keberhasilan orang lain, dia akan sedikit terpesona. Ketika melihat kegagalan orang lain, dia semakin banyak ceritanya, luar biasa. Contoh lah ya, aku ceritakan. Seandainya di dusun Sukarajo ini ada anaknya begawe di bank, anak juga di bank lah ya. Gawe di mana anak siang dulu? Gawe di bank, wajar bapaknya dulu kan. Ini dari atas tuh ya.
Tetapi kalau ada anaknya yang berbuat jelek, mulai, oh bapaknya tuh, tahu tak umaknya tuh, neneknya dulu, ya, koyangnya tuh, tidak aku tahu nian dulu tuh, mak ini, alah panjang. Itu kalau sudah melihat kejelekan orang. Tetapi kalau melihat keelokan orang lain, dia sedikit terpesona, tidak mau belajar. Ini kekurangan kita. Seharusnya, ngapa si anu itu baca ke sana? Maka aku pulang lagi, kena akhir cerita. Tadi cerita haji, sekarang cerita haji lagi. Maka aku ngomong, ketika orang ngantar haji ke tempat kami di gedung penyelenggara haji dan umroh itu, aku ngomong dengan ibu itu, Bu, ibu ngantar haji. Iya, alhamdulillah. Ibu balik ke dusun kayak ngomong apa? Iya, udah kate dari jalan-jalan, jak Lingau. Ibu kan di sini, ngapa di Lingau tuh? Ya udah lemak lah Pak, jadi gantung sombong. Jangan. Terus kalau ada orang bertanya dari mana? Dari Naktar itu namanya siar. Nah, ketika kita menyampaikan dari Naktar haji, maka orang lain akan ikut untuk Naktar haji. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat terasa hampir 1 jam lah bersama. Kena banyak yang nak balik lewat ada Maru Betempu, ada Tanjung Agung dan sebagainya ya. Mohon maaf, dan aku juga nak kelingga bersama Ustaz Baron. Doakan aku, doakan kami, dan aku ulangi lagi, seandainya kamu lewat ke arah Selangor, mampirlah ke tempat aku hari-harinya di penyelenggara haji dan umroh. Dan aku berharap semoga selama aku megang jabatan jadi kasih haji ini, semoga orang Murau Utara ini semakin banyak naftar haji. Amin ya robbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini dulu batas pertemuan. Aku lalamonian aku tidak diajak Ustaz Baron selama keliling-keliling di kalau kemarin sampai terus. Hanyalah mulai lagi. Ini pun sebenarnya selayaknya hari ini Ustaz Atik Fahmi, karena beliau buru-buru pagi tadi langsung ke daerah Solo, lewat Bengkulu, semalam bertemu, maka aku mewakili beliau di sini. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi atau menghibur, ada semacam menambah keberkahan. Ibarat kalaupun tidak kata akar rotan pun jadi, atau tidak kata rotan akar pun jadi. Ingat nian, ini bisa ngajari anak dan cucu kamu. Ini ngomong balik ke rumah kaki, apa hasil dari ceramah? Pesan Rasulullah kepada sahabatnya. Wah, pakam itu. Jadi suami datang nanya kan, Nek, apa hasil dari ceramah tadi Ustaz? Pesan Rasulullah kepada sahabatnya, pertama, jangan lupa berzikir. 1. Terus kedua, berbuat baik, karena berbuat baik akan menghapus perbuatan jelek. Ketiga, apa nek ketiga? Ketiga katanya ini, apanya itu? Berkumpullah dengan uang-uang soleh dan orang-orang baik. Keempat katanya tak kata lagi nyambung lain kali ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama? Boleh. Saya ulangi, kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama? Gak boleh. Kawin mandi sama-sama. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang mandi? Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa. Ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, ikan seluang, ikan sengarat, ikan lampam, ikan betok, ikan teri, ikan paus. Itulah nama ikan yang pacak kejebut hari ini. Jadi hari lain disebut ikan-ikan yang lain ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin para jamaah Majelis Taklim Kecamatan Karangjaya, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ali SAG MHI, yang katanya tadi tidak banyak-banyak berzikir, tidak banyak berbuat baik, kemudian banyak berselawat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada sore hari ini menambah ilmu kita semuanya dengan telah diseramahi oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan Ustaz juga dengan ikhlas walaupun berkeringat memberikan ilmu kepada kami para jamaah pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Al-Ustaz Muhammad Ali SAG MHI yang telah memberikan tausiah agamanya kepada para majelis Kecamatan Karangjaya pada hari ini.